bunuh, bunuh. Pedang bisa mengerti niat manusia. Melihat pedang keindahan spiritual bergema, sudut mulut Mileye sedikit terangkat, senyum ini sedikit menyeramkan. Mileye berbalik, tidak jauh di depannya, berdiri seorang pria. Pria itu mengenakan jubah berwarna salju, jubah itu sangat panjang, dan ada 4 bunga prem di atas jubah itu. Pria itu memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye memandang pria itu, tidak berbicara juga, keduanya hanya saling memandang. Terkadang, yang menyerang duluan, yang akan memimpin peluang, tetapi juga memungkinkan mengekspos kekurangan diri sendiri lebih dulu. Tentu saja, pada saat ini, tak satu pun dari keduanya yang ingin menyerang lebih dulu. Namun, situasi ini tidak berlangsung lama karena Mileye sudah bergerak. Kultivator pedang. Apa hal terpenting bagi seorang kultivator pedang? Tentu saja kepercayaan diri. Dan jurus satu pedang menentukan hidup dan mati, yang paling dibutuhkan adalah kepercayaan diri. Jurus pedang ini belum aku gunakan sebelumnya, begitu digunakan, itu akan menentukan hidup dan matimu. Saat Mileye bergerak, momentum pedang langsung menyelimuti pria berjubah itu. Saat merasakan momentum pedang yang terpancar dari tubuh Mileye, pupil mata pria berjubah itu tiba-tiba mengecil. Momentum pedang yang sangat kuat. Teknik pedang yang sangat kuat. Kedua mata pria berjubah itu perlahan tertutup. Boom! Aura yang mengerikan terpancar keluar dari tubuhnya, dan momentum ini tiba-tiba memblokir momentum pedang Mileye. Momentum alam mahir gaib ditambah dengan alam konsepsi yang tidak diketahui. Kombinasi keduanya secara tiba-tiba memblokir momentum pedang Mileye, dan pada saat yang sama, pria berjubah itu tiba-tiba merentangkan tangannya, lolongan air gunung. Bum bum. Di belakang Mileye, air di sungai tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, panah air yang tak terhitung jumlahnya terbang dari aliran sungai dan melesat ke arah Mileye, dan di bawah kaki pria berjubah itu, tanah tiba-tiba terbelah, puing-puing yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, menenggelamkan Mileye dalam sekejap. Di saat yang sama, suara pedang bergema. Dengan suara pedang, seberkas cahaya pedang tiba-tiba keluar dari puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Puff! Ada suara robekan di udara. Sesaat berikutnya, Mileye muncul tak jauh di belakang pria berjubah itu. Di udara, panah air yang tak terhitung jumlahnya menghilang, dan kerikil jatuh ke tanah dalam sekejap, segala sesuatu di sekitarnya kembali tenang. Di belakang Mileye, di antara alis pria berjubah itu, setetes darah mengalir turun perlahan. Dia melihat ke kejauhan dengan linglung, jiwa pedang, kamu bukan kultivator pedang sempurna. Saat suara itu jatuh, tidak ada lagi jejak warna di matanya. Mileye merentangkan telapak tangannya, dan pedang keindahan spiritual tiba-tiba terbang di depan pria berjubah itu. Dalam sekejap, kembali ke telapak tangan Mileye, di ujung pedangnya, tergantung tas yang berisi uang. Mileye melemparkan tas uang itu ke pagoda penjara alam dan melanjutkan perjalanan. Tidak lama setelah Mileye pergi, seorang pria dan seorang wanita muncul di lapangan. Pria itu bertubuh tinggi, dengan pisau besar di punggungnya, dan ada bekas luka yang sangat mencolok di wajahnya. Wanita itu mungil, dengan beberapa cambuk diikat di belakang kepalanya dan 2 pisau pendek di pinggangnya. Wanita itu melirik mayat pria berjubah di kejauhan, jubah salju bunga plum. Orang ini, harusnya Tuan Muda Yosef Sue dari negara Chu. Orang ini saat berusia 20 tahun sudah mencapai alam mahir gaib, memahami alam konsepsi air gunung, yang dikenal sebagai orang yang paling menjanjikan di generasi muda negara Chu. Tidak disangka, dia akan dipenggal oleh Mileye di sini. Setelah mengatakan ini,
dia memandang pria bekas luka itu. Kakak, Mileye tidak berada di daftar peringkat seniman bela diri, tapi kekuatannya pasti memenuhi syarat untuk masuk ke peringkat seniman bela diri. Kita harus menyerah. Kedua mata lelaki itu perlahan terpejam. Jika bisa membunuh orang ini, kita tidak hanya akan terkenal, tetapi juga dibayar oleh Akademi Changmu. Dengan hadiah itu, kita berdua tidak perlu lagi berkeliaran kemana-mana di masa depan, dan bisa menghidupkan kembali sebuah keluarga. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Wanita itu mengerutkan kening. Kak, Mileye ini bukanlah orang yang bisa kita lawan. Pria itu mencibir, jika kita dua tidak bisa melawannya, maka tinggal panggil beberapa orang lagi, ayo. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di tempat, wanita mungil itu melirik mayat di tanah dan menghela nafas pelan, tapi dia juga bergegas mengikutinya. Mileye menyeberangi sungai dan berlari ke depan. Dia sangat cepat, atau bisa dibilang sedang terburu-buru. Lin Siye belum ditemukan, hatinya merasa sangat cemas. Dan saat ini, tubuhnya penuh dengan aura kekerasan. Sekarang, dia hanya ingin segera menemukan Lin Siye. Setelah menyeberangi sungai, Mileye datang ke rawa. Rawa itu sangat besar, jika ingin melewatinya, maka akan menghabiskan banyak waktu. Mileye tidak memilih untuk melewatinya, karena yang dia butuhkan sekarang adalah waktu. Tetapi dia juga terburu-buru, sebaliknya dia berdiri di tepi dan melihat ke kejauhan. Di sekitar rawa banyak terdapat pohon-pohon yang bertebaran. Pohon-pohon ini tumbuh di rawa-rawa, selain itu ada juga beberapa semak. Setelah hening sesaat, pedang keindahan spiritual di telapak tangan Mileye tiba-tiba terbang keluar, dan pedang itu langsung menancap di semak-semak yang berada tidak jauh di sebelah kanannya. Boom! Semak itu meledak dan terbuka. Di dalam, ada sosok yang mundur tergesa-gesa. Pedang keindahan spiritual tidak berhenti mengejar sosok tersebut. Pedangnya sangat cepat, seperti sambaran petir. Pria itu ketakutan dan terus mundur ke belakang, tetapi pada saat ini dia lupa bahwa dia berada di rawa, dan baru mundur beberapa langkah, kakinya langsung tenggelam ke dalam rawa. Saat jatuh masuk ke rawa, pria itu buru-buru berkata, "Yang mulia, aku menyerah." Puff! Kepala pria yang berbicara itu langsung terbang keluar. Setelah beberapa saat, tubuh pria itu langsung ditelan rawa. Pedang keindahan spiritual terbang kembali ke depan Mileye. Mileye melihat ke kejauhan, dan setiap kali dia melangkah maju, pedang keindahan spiritual akan terbang keluar, dan dimanapun tempat yang dia merasa berbahaya, pedang keindahan spiritual akan pergi lebih dulu ke sana. Dan begitulah saat Mileye datang ke tengah rawa, sudah ada beberapa mayat di belakangnya. Orang-orang ini sebenarnya tidak lemah, tetapi sangat disayangkan. Mereka menyelinap dan menyerang secara diam-diam, dan mereka meremehkan kekuatan pedang terbang Mileye. Jika saja semuanya melakukan serangan secara terang-terangan, Mileye tidak mungkin bisa membunuh mereka semua dengan begitu mudah, tapi sayang orang-orang ini lebih suka melakukan serangan secara diam-diam. Mereka meremehkan kewaspadaan Mileye dan malah ketahuan. Tiba-tiba, Mileye berhenti. Berbahaya. Mileye mengerutkan kening. Dia telah bertarung dengan orang-orang di pegunungan selama bertahun-tahun, dan telah mengembangkan instingnya. Setelah Mileye berhenti, dia melihat sekeliling. Dia sekarang berada di satu pohon, dan di sekelilingnya, pohon terdekat berjarak sekitar 5 kaki dengannya, terutama sebuah pohon di depannya yang berjarak sekitar 10 kaki. Jika dia terbang ke sana, dan selama periode waktu itu, ada orang tiba-tiba menyerangnya. Dalam periode waktu itu, meskipun dia terbang ke udara,
dia tetap tidak bisa meningkatkan energi, dan lebih tidak bisa menggunakan kekuatan. Kekuatannya akan berkurang banyak saat ini. Yang terpenting adalah, bagaimana jika pohon itu menghilang? Begitu terbang, pasti akan menjadi situasi yang mematikan. Mundur. Dia tidak bisa mundur sekarang, karena orang yang melakukan ini pasti sudah memikirkan semua jalan mundurnya. Jadi kemanapun dia terbang, pihak lawan pasti akan menyerangnya. Di sebuah pohon itu, setelah hening beberapa saat, Mileye tiba-tiba melompat, dan hendak mendarat ke pohon di depannya. Tiba-tiba, pohon itu hancur, dan pada saat yang sama, sebuah bayangan muncul entah dari mana. Dan bayangan ini sangat cepat. Dalam sekejap mata bayangan itu muncul di atas kepala Mileye. Segera setelah itu, dia membanting telapak tangannya ke arah Mileye. Di telapak tangannya, ada kilatan petir. Di bawah, Mileye jatuh ke arah rawa-rawa, tapi ekspresinya sangat tenang. Saat akan jatuh ke rawa, pedang keindahan spiritual di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan berhenti di kakinya. Berdiri dengan mengendalikan pedang. Berdiri di atas pedang, Mileye mengepalkan tangan kanannya, dan kemudian menjadi sebuah tinju. Tinju headshot. Pukulan tinju ini tidak hanya memiliki momentum tinju, tapi juga jiwa pertarungan. Dengan satu pukulan tinju, ledakan suara yang tajam bergema di udara. Boom! Seiring dengan suara ledakan, pria yang berada di atas kepala Mileye melayang, dan Mileye sendiri tenggelam ke rawa dengan pedangnya. Namun dengan cepat, pedang keindahan spiritual perlahan mengangkatnya dari rawa. Mileye tidak menyerang lagi, tetapi mengendalikan pedang perlahan melayang ke kiri, dan puluhan meter di seberangnya, ada seorang pria melayang di udara. Pria itu terus menatap Mileye, mengendalikan pedang jalur udara. Ini sama sekali tidak mungkin. Mileye melirik pria itu, tiba-tiba, pedang di bawah kakinya berubah menjadi seberkas cahaya pedang, menebas lurus ke arah pria itu, cahaya pedang yang sangat cepat, seperti sambaran petir. Wajah pria itu berubah drastis, dia buru-buru menoleh ke kanan. Pada saat yang sama, pedang keindahan spiritual berbalik dan menebas ke arahnya. Melihat adegan ini, kedua mata pria itu sedikit menyipit. Dia membuka telapak tangan kanannya, dan dalam sekejap, kilat menyambar keluar dari telapak tangannya, dan kemudian dia menepuk ke depan. Boom! Telapak tangan ini menepuk langsung ke arah pedang keindahan spiritual, dan dalam sekejap, petir dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meletus di langit. Dan pada saat ini, wajah pria yang melayang di udara tiba-tiba berubah drastis, karena Mileye telah muncul di belakangnya. Pria itu tiba-tiba berbalik, langsung menepuk dengan telapak tangannya. Pada saat ini, petir di telapak tangannya terpancar keluar seperti banjir. Pukulan tinju Mileye. Pukulan tinju yang sangat sederhana. Tapi pukulan tinju ini langsung menjatuhkan pria itu dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Di saat yang sama, pria itu terlempar ke belakang dengan keras. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang melintas di udara. Wajah pria itu berubah drastis, memutar tubuhnya dengan paksa. Puff! Meskipun dia lolos dari pedang mematikan, tapi lengan kanannya terpotong. Pedang keindahan spiritual tidak menyerah, terbang kembali, dan ingin memenggal kepala pria itu, dan pada saat yang sama, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di kejauhan. Orang tua itu buru-buru berkata, "Tolong berhenti, kami." Puff! Sebelum orang tua itu selesai bicara, kepala pria itu langsung terbang keluar. Melihat adegan ini, wajah orang tua itu langsung berubah menjadi mengerikan. Dia menatap Mileye, "Kamu harus mati." Saat suara itu jatuh, dia langsung ingin menyerang, dan pada saat yang sama,
labu anggur tiba-tiba jatuh dari langit. Minuman yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari labu anggur. Wajah orang tua itu berubah drastis, mendorong kedua tangannya ke depan, dan dalam sekejap ruang hampa di depannya tertekan. Semua barang terdistorsi. Master alam ribuan semesta. Di langit, hening seketika, hingga tetesan anggur itu tiba-tiba berhenti, tetapi sesaat berikutnya, tetesan anggur itu langsung menembus ruang hampa dan menenggelamkan orang tua itu. Bum 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 bum. Di langit, tubuh orang tua itu jatuh, dan suara ledakan terus terdengar. Setelah beberapa saat, orang tua itu jatuh langsung ke rawa, dan saat berikutnya, dia ingin terbang lagi, tetapi pada saat yang sama, sesosok orang tiba-tiba menginjak kepala orang tua itu. Orang ini adalah Pak Tuaji. Pak Tuaji menginjak kepala orang tua yang jatuh ke rawa, tidak peduli sekuat apa dia melawan, dia sama sekali tidak berdaya. Pak Tuaji menyesap anggurnya dan berkata, "Pak Tua, sudah datang." Mileye berbalik dan pergi. Pak Tuaji menoleh, melihat ke kejauhan, menatapnya, matanya tiba-tiba basah. "Guru, kali ini, aku tidak akan membiarkan murid-muridku diganggu lagi, sama seperti kamu melindungiku waktu itu." Bersambung.